Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sudah minggu yang pertama bulan April ini, kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai oleh Tuhan. Memang kita masih dalam masa-masa pandemi Corona. Kita berdoa supaya wabah ini cepat selesai dan Tuhan menolong kita, menolong bangsa kita, bahkan juga kota kita. Berdoa juga supaya Tuhan melawat umatnya dan tetap dilindungi oleh Tuhan sehingga kita sehat dan tidak terkena infeksi virus ini. Minggu yang pertama ini pada bulan April ini adalah minggu-minggu kita menjelang Paskah. Karena itu kita bicara tentang disiplin rohani dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya baca firman Tuhan kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 31 sampai 33. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Pasal ini bicara tentang bagaimana Yesus menjelaskan dirinya, menampakkan dirinya kepada banyak orang. Salah satunya adalah kepada 2 murid yang sedang berjalan dari Yerusalem ke satu tujuan tempat tertentu. Kemana itu? Yerusalem ke Emmaus. Perjalanannya tidak terlalu panjang, tetapi dalam perjalanan tersebut Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menjelaskan beberapa bagian yang sangat penting tentang peristiwa itu. Yang menarik adalah Yesus berbuat seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi belakangan di Yerusalem, sehingga dia dianggap bodoh oleh 2 murid tersebut. Sampai pada malam hari ketika mereka duduk dan Yesus memecahkan roti, barulah kemudian kedua murid tersebut matanya terbuka dan akhirnya mereka mengerti itulah Yesus yang sesungguhnya. Sebenarnya dari kisah ini kita bisa menemukan hal yang luar biasa bertalian dengan kebangkitan Yesus dengan disiplin rohani. Harusnya menurut saya disiplin rohani tiap-tiap orang-orang percaya harus terbangun karena kuasa kebangkitan mendorong kita untuk mengalaminya. Saya mencatat minimal 3 hal yang bisa kita renungkan bersama-sama bertalian dengan kebangkitan Yesus dan disiplin rohani. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuat orang disiplin rohani memahami, mengerti firman Tuhan. Disiplin rohani oleh karena kebangkitan Yesus Kristus membawa kita mengerti akan firman Tuhan. Harusnya bagian ini menjadi milik kita bersama-sama, sebab menurut saya semua kita yang ada harus mulai memiliki disiplin rohani untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Jadi harusnya setiap orang yang mengalami kuasa Roh Kudus dan kuasa kebangkitan, maka itu akan mendorong mereka untuk mengerti firman Tuhan lebih lagi. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus membawa kita disiplin rohani untuk memahami bagaimana cara kerja Tuhan. Lihat, 2 murid ini dari awal sejak Yesus bergabung dengan mereka, rasanya belum tahu apa dan siapa yang bersama dengan mereka. Hingga mereka tiba pada kondisi tertentu, yaitu duduk bersama-sama, makan bersama-sama, lalu Yesus memecahkan roti. Pada saat itulah mata mereka terbuka. Itu artinya apa? Harusnya disiplin rohani oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan dibawa kepada apa? Mengerti, memahami cara kerja Tuhan dalam diri kita. Saya berdoa, saudara sekalian dan saya memiliki pengertian yang baik tentang cara kerja Tuhan dalam diri saudara. Saya mungkin berkata kepada kita, apakah virus corona bisa menjadi cara Tuhan menyadarkan banyak orang? Bisa. Tergantung dari mana kita memahami dan mengerti dengan baik-baik. Yang ketiga, membangun gairah rohani bagi orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka kembali ke Yerusalem?
Padahal perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Berarti ketika mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem 7 mil. Berarti 7 mil dan tambah 7 mil 14 mil. Gairah yang terbangun dalam diri mereka. Karena mereka tahu Yesus telah bangkit. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat di mana mereka berkumpul. Tempat di mana mereka menjadi murid, tempat di mana mereka mendapat ajaran, tempat di mana mereka mengalami banyak hal, termasuk mengalami mujizat-mujizat. Harusnya kebangkitan Yesus Kristus membuat kita memiliki disiplin dalam gairah rohani. Itu bisa saja kita lakukan dengan pola hidup kita yang terus makin hari makin berkomitmen di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan. Tentu mengalami banyak hal dalam hidup ini sesuai dengan karya-karya Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.